Istrinya kadang-kala nerima. Anak ingat jemaah. Anak pernah masuk lift di kampus waktu itu. Di asrama. Tahu-tahu ada teman dari Aljazair tanya, Syafiq, tudakhin? Ngerokok enggak? Enggak, anak ngomong. Tapi kok bawa rokok ini? Oh, anak kumpul sama jemaah haji Indonesia. Jemaah haji Indonesia sama kopinya, di kamar pakai AC, rokokan. Akhirnya baju kita bau rokok. Jadi, tolong sebagaimana antum itu ingin istri yang cantik, yang bersih dan wangi, antum pun ketika sampai rumah, usahakan masuk rumah itu, di depan pintu rumah ada parfum. Sudah antum pakai parfumnya. Masuk, istri senang. Jangan sampai antum keluar rumah wangi. Wangi antum diberikan kepada orang di luar. Ketika sudah kecut dibawa pulang. Ya kadang-kala kita seperti itu. Tapi tolong paling enggak lah pakai wangian. Kemudian itu yang keempat ya. Dia suka penampilan, dia suka omongan yang bagus juga, wangi. Yang kelima, ingat rumah itu kerajaannya istri. Rumah itu kerajaannya istri. Biarkan perempuan itu ngatur rumah semau dia. Alhamdulillah, antum gak usah repot. Nanti antum datang lemari pindah ke kanan. Oh ya. Pulang kerja loh, kok ada di sini sekarang? Dia pindah ini, hordennya diganti, sarung bantal diganti, terserah dia. Oh keramiknya dia mau keramik warna ini, terserah dia. Antum gak suka, gak usah urusan. Antum di rumah jarang, yang di rumah siapa? Istri. Ada salah satu kawan di STDI, dia ngomong dia bangun rumah. Dia bangun rumah, istrinya itu minta keramik kalau nggak salah warna hijau ya atau apa ya. Si suami ngeliat, aduh nggak bagus, diganti sama suaminya. Itu bertahun-tahun jadi masalah. Lihat nih keramikmu nih. Ya ini keramik, kalau taplak kan tinggal dibuka aja main. Ini keramik serumah. Kata dia, terus Ustaz, ana disalak no urusan keramik Ustaz. Ya memang salah. Karena perempuan itu kerajaannya yang rumahnya dia itu. Biarkan dia maunya apa. Mau lemari ganti warna ini terserah. Antum yang penting ada fulusnya, fadhal. Kalau nggak ada fulusnya, afwan, nggak ada fulus. Dia keluarkan fulus sendiri. Siap dia keluarkan fulus sendiri. Demi kerajaan dia. Maka tolong jangan terlalu ngurusin tata ruang rumah, warna cat rumah, bentuk lemari seperti apa, mau gelas seperti apa, terserah dia. Ini akan menambah keharmonisan di dalam rumah. Jadi jangan pernah antum merusak istana dia. Bunga, antum nggak suka, ini bunga apa? Tahu-tahu sama antum dikasihkan ke tetangga. Waduh, berantem antum. Sampai bunga itu kembali. Yang keenam, jangan pernah benturkan dia dengan keluarganya. Dia punya orang tua, mungkin nggak cocok sama kita. Dia punya kakak, punya adik, mungkin sama kita nggak cocok. Antum jangan pernah jelek-jelekan keluarganya. Apalagi terakhir antum ngomong sama dia, engkau pilih aku apa orang tuamu? Aduh, jangan. Kalau ada masalah, selesaikan tanpa membenturkan dia sama keluarganya. Dia mau tidak mau darah daging orang tuanya. Yang mungkin orang tuanya pernah menyakiti antum sebagai menantu. Mungkin antum punya mertua yang kurang menghargai diri antum. Tapi jangan pernah kemudian membenturkan istri antum sama mereka. Yang ketujuh, fahami perempuan itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Ini fitrah wanita. Nabi SAW mengatakan khuliqatil mar'atu min dila. Dan subhanallah, di kebengkokan perempuan ini, disitulah rahasia kecantikan dia.
Di kebengkokan ini, disitulah rahasia bagaimana dia bisa ngomong banyak sama anak antum. Antum lihat ya, kadangkala ada seorang ibu gendong anaknya. Ya Allah, siapa namanya nak? Siapa namanya? Loh, siapa namanya? Dia belum bisa ngomong. Tapi diajak ngomong, ngobrol, ini itu perempuan. Dan antum lihat, yang namanya alis ini bengkok apa enggak? Kalau alis antum lurus, jadi ganteng enggak antum? Jadi enggak bagus. Jadi subhanallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk bersabar menghadapi wanita. Kita harus paham dia bengkok. Dia akan melakukan kesalahan, kesalahan lagi, dan itu fitrah dia. Kemudian yang ke-8, kita bentar lagi baru azan ya. Yang ke-8, setelah antum tahu bahwa dia bengkok, antum jangan fokus dengan kekurangannya. Nabi SAW menyebutkan perempuan ini, kalau antum berbuat baik kepada dia 1 tahun, lalu antum melakukan sebuah kesalahan, dia akan lupa dengan semua kebaikan antum. Terus apa sikap kita? Sabar. Udah dikasih tahu sama Nabi SAW. Kalau ternyata antum yang marah-marah, yang salah siapa? Istri antum atau antum yang marah-marah? Antum yang salah. Sebelum antum menikah, Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan pesan ini. Bahwa perempuan seperti itu. Tugas kita, ya bersabar. Diperbaiki lagi, diingatkan lagi. Jangan gara-gara dia ngomong seperti itu, akhirnya membuat keributan yang besar dalam rumah. Lihatlah kepada kelebihannya. Ingat ibu-ibu ya, ini bukan ucapan untuk melegalkan perbuatan ibu tadi. Akan dihisap sama Allah Subhanahu wa taala tetap perempuan itu. Dengan tidak bersyukurnya dia kepada suami, tidak menghargai suami, itu sebuah dosa yang dia akan dihisap. Tapi sebagai seorang suami yang bijak, yang memahami kondisi wanita, maka tolong maklumi istrimu. La yafraq mu'minun mu'mina, kata Nabi SAW. Tidak boleh seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Nggak boleh. In kariha minha khuluqan. Kalau ada perilaku istrinya yang tidak dia sukai, radhiya minha akhar. Lihat kepada yang lain. Kemudian yang ke-9. Yang terakhir. Pahami kondisi wanita. Wanita itu mengalami kondisi fisik dan emosional yang tidak stabil. Ketika dia datang bulan, mental dia berubah. Dia lebih sensi. Ketika dia hamil, kondisi dia berubah. Ada perempuan hamil yang tidak mau melihat sama suaminya. Ada perempuan hamil yang tidak mau mandi. Siapa yang punya istri yang ketika hamil nggak mau mandi? Kasih hadiah. Ada macam-macam kondisi perempuan memang seperti itu. Ada kondisi perempuan yang apa istilahnya di sini? Ngidam. Ngidam. Waham bahasa Arabnya, yang kepingin ini, kepingin itu, macam-macam ya. Maka tolong tatkala istrimu dalam kondisi yang tidak stabil, antum pahami. Allah Jalla Jalaluh yang menciptakan nih wanita, ketika perempuan itu datang bulan tidak diwajibkan sholat. Digugurkan kewajiban sholat. Puasa nggak boleh puasa. Nifas 40 hari nggak sholat dia. Terus antum tidak mau memahami dia. Ya antum salah. Allah sudah menciptakan dia dengan kondisi fisik dan kejiwaan yang memang berbeda sama antum. Maka tolong jangan terlalu banyak menuntut kepada wanita. Pada saat perempuan itu sedang haid, nifas, atau hamil.
Ini kondisi-kondisi yang Allah memaklumi mereka. Sehingga dengan cara seperti itu, antum telah menjalankan tugas yang Allah perintahkan. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Fahami kondisi dia. Bagaimana masyarakat dia, bagaimana keluarga dia, bagaimana fisik dia, bagaimana mental dia. Tapi kita dengarkan azan, kemudian kita lanjutkan nasihat untuk para istri. Nah, tafadhal. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Taib, kalau tadi berkaitan dengan wa'ashiruhunna bil ma'ruf ya, bagi kaum laki-laki, bagaimana dia berbuat yang baik kepada istrinya, berucap yang indah dan menyenangkan hati, dan memperlakukan istrinya sebagaimana dia ingin diperlakukan oleh istrinya. Adapun bagi para wanita, ada sebuah wasiat ya dari Umamah bintil Harith. Ini wasiat sebenarnya diriwayatkan dari sebelum Islam. Karena kita tahu kewajiban wanita berkhidmat kepada suaminya itu adalah hal yang ditetapkan dalam semua syariat. Bagaimana para wanita berkhidmat kepada suaminya.
Dan secara uruf, perempuan itu memang memiliki kewajiban berkhidmat kepada suami. Hanya saja sejak munculnya feminisme, satu gerakan yang menuntut persamaan antara laki-laki dan wanita, akhirnya banyak rumah tangga yang rusak. Sejak kecil kita dulu sudah diajarin di buku bahasa Indonesia itu, Budi, ada yang masih ingat? Budi berangkat ke sekolah. Ibu Budi pergi ke pasar. Betul. Bapak Budi kemana? Jadi di buku itu disebutkan bagaimana pembagian tugas. Tugas seorang bapak, tugas seorang ibu, tugas anak. Kemudian sudah mulai muncul perubahan-perubahan. Tidak, harus setara laki dan wanita. Nggak sama. Ketika ibunda Maryam melahirkan Maryam, dan ibunda Maryam ini sudah bernazar bahwa anaknya kalau lahir itu mau diwakafkan ke Masjidil Aqsa. Jadi berkhidmat di sana sudah bukan miliknya dia lagi. Ketika lahir, ibunda Maryam mengatakan, qalat rabbi inni wada'tuha untha. Wahai Rabbku, ternyata yang aku lahirkan seorang wanita. Wallahu a'lamu bima wada'at. Dan Allah lebih tahu dengan yang dilahirkan oleh dia. Walaysa dzakaru kal untha. Dan laki-laki enggak sama dengan wanita. Coba dari sisi apa mau disamakan? Secara fisik nggak sama. Ya kan fisiknya doang nggak sama. Secara akalnya nggak sama. Secara mentalnya tidak sama. Nggak sama cuma. Fisik, emosionalnya, ya akalnya nggak sama. Kenapa? Karena kedua insan ini diciptakan memang untuk saling melengkapi. Kalau dia sama, nggak bisa ngelengkapi. Magnet. Ada kutub utara, kutub selatan. Kalau sama-sama kutub utara, ketemu magnet itu? Nggak ketemu. Antum pernah lihat magnet digabungin, lepas lagi. Gabungin, lepas lagi. Seperti itu pula. Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Kekurangan wanita dalam rangka melengkapi laki-laki. Iya. Kekurangan wanita dilengkapi oleh laki-laki dan kelebihan wanita dalam rangka melengkapi kekurangan laki-laki. Laki-laki itu lebih kepada logikanya. Kadang-kala ngomong sama anak nggak selalu pakai logika. Kenapa sampai saat ini guru TK dominan ibu-ibu? Kira-kira kalau orang kayak antum jadi guru TK, apakah ada anak yang pulang besoknya mau sekolah lagi? Ya, mau sekolah lagi, ya Allah, asik banget gurunya. Nggak ada jemaah. Jadi nasihat buat wanita, tolong para wanita, wasiat ini didengarkan. Umamah bintul Harith ketika dia hendak mengantarkan putrinya menikah, sang ibu mengatakan, "Ai bunayya, innal wasiyata law turikat li aqlin wa adabin wa makrumatin fi hasabin la turikat lidzalika minki." Wahai Ananda, seandainya wasiat itu ditinggalkan karena kecerdasan orang ini udah cerdas, udah nggak perlu wasiat. Orang ini sudah beradab, orang ini sudah memiliki kemuliaan nasab. Niscaya engkau adalah orang yang tidak perlu dengan wasiat. Ibunya tahu dengan anaknya. Walakinnaha tadhkiratun lil aqil.
wa tanbihun lil ghafil. Tapi wasiat ini diberikan sebagai peringat